Pernah nggak sih lu ngebayangin kerja di pabrik tua yang cuman beroperasi pas musim panen aja? Tapi ternyata ada rahasia kelam di baliknya. Itulah yang dialami oleh Endah, Fadil, Dwi, Hendra, Wati, Ningsi, dan Frankie. Sekumpulan buruh musiman yang niatnya cuma cari cuan aja. Sebelum balik ke kehidupan masing-masing. Tapi mereka nggak nyangka pabrik ini nyimpen sesuatu yang lebih sekedar dari mesin tua dan aroma tebu. Awalnya, semua berjalan normal. Mereka kerja, bercanda, dan saling bantu layaknya buruh pada umumnya. Tapi semuanya mulai aneh nih, pas Endah ngalamin kejadian yang bikin bulu kuduk kita berdiri. Suatu malam, dia ngeliat sosok misterius yang keluar dari asrama buruh dan melangkah masuk ke dalam bayang-bayang pabrik. Rasa penasaran ngebawa Endah buat ngikutin nih. Tanpa sadar, dia malah ngebuka gerbang teror yang udah lama ketutup. Dari situ, kejadian-kejadian horor mulai bermunculan. Mesin tiba-tiba nyala sendiri, suara bisikan kedengaran di lorong-lorong gelap, dan sosok tak kasat mata mulai menampakkan diri. Puncaknya, kecelakaan kerja aneh mulai makan korban satu persatu. Kematian tragis di sumur tua pabrik jadi sinyal kalau mereka udah melangkah ke dunia yang bukan punya mereka. Ternyata pabrik ini berbatasan langsung dengan kerajaan demit yang udah lama murka. Para makhluk halus yang menguasai tempat ini gak bakal membiarkan mereka pergi begitu aja. Mereka menuntut nyawa sebagai balas dendam atas peristiwa kelam di masa lalu. Satu-satunya cara buat selamat, cari jalan keluar sebelum terlambat atau selamanya jadi bagian dari kisah menyeramkan pabrik gula ini. Nah, inilah nih kelebihan dan kekurangan dari film Pabrik Gula. Untuk kelebihannya, setting dari film ini cukup lumayan kuat. Pabrik gula tua yang suram dan punya sejarah kelam sukses nambahin atmosfer horor yang bikin suasana makin mencekam. Jump scare-nya sih nggak murahan dibanding film horor yang asal bikin kaget. Pabrik Gula ini milih pendekatan yang lebih pelan tapi ngebangun ketegangan dengan apik. Diperanin oleh Arbani Aziz, Erika Carlina, Ersya Aurelia, dan jajaran cast lainnya. Film ini makin hidup dengan akting mereka yang meyakinkan. Ada juga nih kekurangannya, alur yang mungkin terasa klise atau konsep pabrik tua yang berhantu. Bukan hal yang baru di dunia film horor. Jadi beberapa bagian mungkin terasa familiar buat yang udah sering nonton film sejenis ini. Kurangnya backstory yang kuat di film ini. Kalau aja ada eksplorasi lebih dalam soal asal-usul kengerian di pabrik ini, mungkin filmnya bakal lebih mind blowing. Tapi di luar itu, Pabrik Gula tetap jadi salah satu film horor yang wajib masuk watchlist lo. Film ini dijadwalkan tayang pas libur lebaran 2025. Siap-siap aja nih buat ngerasain sensasi horor yang nggak cuma serem, tapi juga pesan mendalam soal masa lalu di pabrik tua ini. Buat pencinta horor, udah siap belum nih buat masuk ke dunia gelap di pabrik tua ini? Kalau lu nanti udah nonton filmnya, boleh tulis di kolom komentar. Kira-kira bahas film apa lagi?